Halo sahabat prestasi, perkenalkan nama saya Nitma Dewi Adani. Saya adalah siswi kelas 12 di SMK SMT Bandar Lampung. Saya juga merupakan owner dari The Sweetland Cookies Mocha. Saya akan mengajak sahabat prestasi sekalian untuk melihat bagaimana The Sweetland Cookies Mocha dirancang dan dijalankan. Nah, sudah penasaran kan? Yuk langsung saja kita kepoin. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, konsumsi tepung terigu juga ikut meningkat tiap tahunnya. Konsumsi tepung terigu sebagai bahan pangan di Indonesia sendiri mencapai 2.568 kapita per tahun, dengan rata-rata pertumbuhan konsumsi sebesar 5,20%, terhitung dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Penggunaan gandum sebagai bahan dasar dalam pembuatan produk makanan perlu dikurangi, karena dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Selain itu, konsumsi gandum yang terlalu banyak dapat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Hal tersebut dikarenakan gandum mengandung gluten yang tinggi, yaitu sebanyak 9,61%. Gluten adalah campuran antara dua jenis protein gandum, yaitu glutenin dan gliadin. Kedua jenis protein tersebut berfungsi memberikan sifat tegar dan kelengketan, sehingga mampu memerangkap gas yang terbentuk saat pembuatan produk makanan. Tidak semua orang dapat mengkonsumsi dan mencerna gluten dengan baik. Misalnya, individu penyandang intoleransi gluten, contohnya diabetes, kanker usus, dan autisme spektrum disorder atau ASD. Salah satu bahan pangan yang mengandung bebas gluten adalah ubi kayu atau singkong. Pengembangan singkong dengan perlakuan fermentasi lalu diolah menjadi tepung dikenal dengan nama modified cassava flour atau mocha. Dikutip dari taninews.com, data Kementerian Pertanian tahun 2019, produksi ubi kayu atau singkong nasional sebesar 19.301.588 ton dan menjadikan Indonesia sebagai produsen ubi kayu terbesar kelima di dunia. Dari jumlah tersebut, Provinsi Lampung menjadi penghasil terbesar ubi kayu nasional dengan 6.683.758 ton. Salah satu produk kuliner yang dapat dibuat dari tepung mocha adalah Chewy Cookies Mocha. Chewy Cookies Mocha ini selain memiliki banyak keunggulan dari sisi cita rasa dan kesehatan, produk ini juga dapat digunakan sebagai salah satu produk keunggulan daerah atau oleh-oleh khas daerah Lampung. Dalam melaksanakan operasional usaha, perlu ditentukan rencana sumber daya yang terdiri atas man, money, material, machine, method, dan market. Dalam pelaksanaan operasional usaha, maka pengadaan sumber daya manusia terdiri dari personel yang bertugas sebagai chef atau juru masak, helper, sosial media spesialis, dan pemasaran. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan, di awal sumber daya manusia dipilih personel yang memiliki keahlian ganda dan multitasking yang dapat menghandle seluruh pekerjaan. Modal usaha diperoleh melalui usaha mandiri, tabungan, pinjaman melalui lembaga kredit atau perbankan, bantuan, dan lain-lain. Adapun modal usaha akan dipergunakan untuk pengadaan bahan baku, tenaga kerja, listrik, telepon, internet, biaya administrasi, kemasan, bahan tambahan, dan lain-lain. Jumlah anggaran modal awal yang dibutuhkan untuk investasi peralatan dan mesin sejumlah Rp7.830.000. Sedangkan untuk pengadaan bahan baku dan proses produksi memerlukan anggaran kurang dari Rp150.000. Dengan anggaran bahan baku dan proses produksi sebesar Rp150.000 dapat menghasilkan 30 pieces Chewy Cookies Mocha. Dengan mengambil margin keuntungan 30%, maka kami dapat menentukan harga pokok penjualan atau HPP produk Chewy Cookies Mocha sebesar Rp6.500 per pieces. Dengan menentukan HPP sebesar Rp6.500, maka break even point atau BEP akan terjadi dalam kurun waktu kurang dari 4 bulan apabila saya setiap hari berhasil menjual sedikitnya 20 pieces Chewy Cookies Mocha.
Metode pemasaran dilakukan secara langsung maupun secara online melalui sosial media. Pemasaran pada tahap awal dilakukan pada masyarakat Kota Bandar Lampung melalui pemasaran secara langsung pada kantin atau koperasi sekolah, cafe shop, dan bakery. Dalam melakukan pemasaran produk secara online, maka kami telah membuat media sosial Instagram, yaitu sweetland_cookies. Selain menggunakan aplikasi Instagram, kami juga menambahkan aplikasi WhatsApp sebagai media komunikasi dengan konsumen. Untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas, selain menggunakan sosial media dan WhatsApp, kami juga berencana akan menggunakan aplikasi Marketplace untuk pemasaran produk Cuy Cookies Mocha. Aplikasi yang kami gunakan yaitu Shopee, Tokped atau Tokopedia, dan Gojek. Untuk meningkatkan kapasitas usaha, kami menyusun analisis keberlanjutan usaha yang kami bagi melalui 3 tahapan. Rencana jangka pendek yang akan kami lakukan adalah bagaimana mengembangkan produk Cuy Cookies Mocha supaya lebih dikenal di seluruh masyarakat, khususnya bagi yang intoleran gluten dan memiliki budaya hidup sehat. Agar produk Cuy Cookies Mocha dapat masuk ke pasar yang lebih luas serta mendapatkan kepercayaan publik terhadap keabsahan wirausaha, maka dalam waktu kurang dari 1 tahun kami akan mengupayakan legalitas produk dan usaha. Legalitas produk dan usaha tersebut berupa izin usaha melalui nomor induk berusaha atau NIB dan izin produksi industri rumah tangga atau PIRT. Selanjutnya, rencana jangka menengah yang akan kami tempuh adalah bagaimana mewujudkan capital gain terhadap produk Cuy Cookies Mocha. Salah satu strategi dalam menciptakan capital gain dalam usaha kami adalah dengan meningkatkan produksi dan penjualan harian. Produksi dan penjualan harian akan kami tingkatkan minimal 50 sampai 100 pieces per hari. Untuk mendukung peningkatan produksi dan penjualan harian, kami juga akan melakukan penambahan dan pengembangan variasi produk baik rasa, bentuk, ukuran maupun kemasan. Untuk meningkatkan penjualan produk Cuy Cookies Mocha, maka salah satu hal yang perlu ditempuh adalah melakukan peningkatan brand awareness keberlanjutan. Strategi awal dalam meningkatkan brand awareness berkelanjutan adalah dengan mengupayakan sertifikasi halal pada produk Cuy Cookies Mocha. Selain mengupayakan sertifikasi halal, kami akan berupaya melakukan teknik promosi dengan menggandeng beberapa influencer lokal maupun mengikuti beberapa kegiatan pameran atau promosi produk UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Metode pemasaran langsung dengan sistem konsignasi melalui beberapa bakery atau kafe di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya juga kami lakukan untuk meningkatkan produksi dan penjualan produk Cuy Cookies Mocha. Melalui peningkatan kapasitas usaha ini, maka di akhir rencana jangka menengah dan dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun, kami akan meningkatkan modal usaha. Dengan memiliki aset usaha mandiri, maka dalam jangka panjang, kami akan mengembangkan usaha dengan membentuk badan usaha. Melalui badan usaha yang dimiliki, maka kami akan mudah dalam mengembangkan usaha secara keberlanjutan serta memperluas jangkauan usaha. Salah satu pengembangan usaha yang akan kami lakukan adalah mengembangkan merek dagang dan pemasaran produk berskala nasional melalui penjualan retail maupun store mandiri. Melalui kepemilikan badan usaha, maka kami akan mudah dalam mendapatkan akses keuangan dan bantuan dari pemerintah maupun lembaga lain. Dengan adanya penambahan modal, dalam jangka panjang kami akan berupaya membuat brand identitas terhadap produk Cuy Cookies Mocha dan memiliki hak paten terhadap merek yang kami kembangkan. Saya Nirmala, dukung saya dan produk Cuy Cookies Mocha saya menjadi wirausahaan mandiri.